Bapak kalau ada apa-apa kan rencana nanti. Oke. Saya coba praktek. Alhamdulillah tadi udah pemanasan biar gak keulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Salam Pramuka. Selamat pagi kakak-kakak. Saya Ali Aulia Sobri, salah satu anggota Racana Pramuka UTM, yaitu Racana Trunojoyo dan Racana Rato Ebu. Untuk hari ini kita akan belajar tentang memanah. Sebelum saya lanjutkan untuk memanah, sekarang saya berada di Pelabuhan Kamal, yaitu pelabuhan yang biasanya untuk mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang dari luar pulau untuk menyeberang ke Madura. Oke, langsung saja. Sudah ada alatnya yang saya pegang, yaitu pertama ada busur, yang kedua ada yang namanya anak panah. Sebelum kita lanjutkan untuk latihan memanahnya, kita langsung ke Kak Lulu selaku pembina Racana Trunojoyo dan Rato Ebu, sekaligus juga tutor memanah pada pagi hari ini. Ayo Kak, lanjut ke Kak Lulu. Oke, sekarang saya sudah bersama Kak Lulu. Kak Lulu, ngobrol Kak. Selamat siang Kak. Selamat siang. Tadi pagi ya? Selamat pagi ya. Tadi pagi. Gak apa-apa. Tadi pagi, lupa aku. Lanjut. Di sini Kak Lulu nanti akan menjelaskan busur panah yang standar itu seperti apa dan bagian-bagian dari busur panah dan juga anak panah itu namanya apa saja sih? Gak akan namanya nanti. Oh, ini namanya tali. Ini namanya apa namanya biasanya kalau anak-anak bilang itu? Anak panah. Nah, anak panah. Ada bahasa kerennya juga sebenarnya. Apa? Untuk kalau nggak salah waktu safari camp kemarin itu row kalau salah. Gini-gini juga bisa. Masih ingat. Enggak Kak, untuk menjelaskan bagian-bagian dari Saya sekalian ngetes nih ya. Tes Iya. apa ya? Aku nggak lupa sih. Oh, agak lupa biar lupanya nggak apa sedikit terus membaik gitu. Ini namanya bukan standar, bukan busur standar. Jadi busur itu ada macam-macam sih jenisnya. Ini yang sedang kita pegang sekarang namanya horsebow. Horsebow. Oke. Kalau busur standar itu lain. Ya. Jadi horsebow ini kecil biasanya karena memang dipakai untuk kita sambil berkuda, sambil memanah sambil berkuda gitu. Bagian-bagiannya sambil ngetes nih kali ya. Ini namanya adalah limbs. Oh, limbs. Lupa. Jadi dua ini yang atas bawah ini namanya limbs. Ya, kemudian yang ini namanya handle. Handle atau arrow. Nanti di sini ada arrow pass. Jadi tempatnya arrow ini meluncur itu namanya arrow pass. Oh, bagian yang ini Kak? Ya, pas ini atau jantung busurnya. Iya. Ya, kemudian tempat meluncurnya anak panah. Talinya ini bahasa kerennya tadi adalah string. Ini bukan bahasa keren, itu bahasa Inggris ya. Ini string. Kemudian ujungnya ini ada dua kayu, namanya siah. Jadi ada busur ini ada limbs, ada handle. Di handle ada jantungnya atau ropesnya. Kemudian ada siahnya dan ada stringnya. Itu bagian-bagian dari busur. Nah, kalau sekarang anak panah, pasti ingat dong kali dong. Yang tak inget ini, poin. Punya poin. Ini anak panah ada beberapa bagian juga. Kalau kali
yang paling ujung ini anak panahnya jelek banget ya. Itu kan boleh nggak ya? Boleh biar kan nanti? biar lebih ini ya, saya ambil yang 2000 tahun kemudian. nah ini namanya poin. Namanya poin ini bisa diibaratkan musuhnya manusia. Jadi jangan sekali-kali mengarahkan poin ini pada teman. Nah, Jadi hanya pada musuh. untuk kakak-kakak dilarang yang namanya nunjuk. Contoh gini ya, itu ada orang, kamu gini, nggak boleh ini. Boleh. Itu adab yang dilarang dalam memanah. Salah satunya adalah tidak boleh mengarahkan poin kepada manusia yang bukan musuh kita, karena ini adalah musuh. Yang kedua ada namanya yang hitam ini saf. Iya, sama. Saf yang panjang ini namanya saf. Kita baris bersaf kan lurus ya. Jadi saf ini harusnya memang lurus. Ketika saf ini bengkok berarti tidak layak untuk tetap digunakan anak panahnya. Di sini ada baling-baling. Baling-baling ini namanya fence. Tulisannya V-A-N-E-S, bacanya fence. Jadi tugasnya dia fungsinya untuk menyeimbangkan larinya. Kalau ini nggak ada biasanya dia nggak seimbang gitu, bergetar kasarnya. Dan yang terakhir ada knob. Ini knob ini nanti untuk ditempatkan pada string. Oh ya, ada satu yang kurang tadi. Di string itu ada namanya knob point. Knob point, jadi tempatnya knob untuk bertengger di stringnya. Itu namanya knob point. Kira-kira itu tadi bagian-bagian dari anak panah dan busurnya. Terima kasih kalau lu. Lumayan banyak juga ya bagian-bagiannya. Oke, mungkin untuk teknik dari memanah sendiri seperti apa, Kak? Teknik. Sebelum ke teknik ya Kak Ali ya. Iya. Sebelum ke teknik kita harus memastikan bahwa busur dan anak panah yang kita gunakan itu layak untuk kita pakai gitu. Jadi yang pertama dinyatakan layak apa, kita cek busurnya dulu. Ada bengkok atau enggak? Siyah ini ketika kita lihat ya, gimana bisa lihat nggak ya? Ketika kita lihat seperti ini, Harus lurus. seperti ini ya, ini harus lurus. Jadi string siyah satu dengan yang lain itu harus lurus. Ketika ada bengkok harus dibenerin dulu atau kita ganti busur yang layak gitu. Sama seperti anak panah juga gitu. Fence-nya harus bagus, knob-nya juga jangan ada yang retak, apalagi shaft-nya ya. Shaft-nya itu kita cek, caranya ngecek, kita pegang dari poin ini terus ke belakang, kita cek apakah ada retak atau ada cacat gitu. Jika tidak ada dan busur juga sudah kita pastikan aman gitu ya, baru boleh kita mulai ke teknik gitu kali. Kita teknik bagi pemula aja ya kali ya. Nah, tadi kan udah dijelasin bagian-bagian dari panahan, busur panah, terus ada anak panah dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu praktek dari gimana sih cara manahnya yang baik dan benar. Selama ini kita lihat di layar TV itu apakah sesuai dengan ekspektasi kita atau hanya sebatas angan kita atau mungkin khayalan, oh ternyata mana hanya sekedar menarik busur dan lain sebagainya. Selanjutnya dipersilakan Kak Lulu untuk Oke, posisi siap. memanahnya. Untuk posisi memanah karena target kita ada di kanan sana ya. Nah, Posisinya targetnya ada itu di sana. ya targetnya ada di sana. Posisi kita itu menghadapnya 90 derajat dari target. Jadi ketika targetnya misalkan ada di sana, berarti kita hadapnya 90 derajat gitu ya. Jadi tidak menghadap pada targetnya. Posisi kaki miring gitu ya. Ini untuk apa namanya? Untuk teknik sederhananya saja karena saya juga masih belajar sebenarnya. Jadi teman-teman nanti yang lebih suhu bisa dikoreksi ya nanti di kolom komentar gitu. Kalau ada yang salah atau yang kurang kayak gitu ya. Nah, 90 derajat kemudian kita bidikan anak panah ke sebelum bidikan cara meletakkan ya. Jadi tadi ini ada knob ya, ada knob itu diletakkan di knob pointnya. Di knob pointnya sampai bunyi klik gitu ya. Harus pas atau boleh di atas dikit atau boleh dikit? Boleh nggak, Kak? Sebaiknya dipaskan karena knob point itu sebisa mungkin kan kita yang masang. Knob point juga harus kita atur gimana caranya. Ada 3 yang harus sejajar, Iya. yaitu antara di sini di jantung tadi di round face-nya, kemudian knob point-nya dan siku
siku tuh harus sejajar dengan dua ini. Jadi memang knock point ini digunakan atau diletakkan untuk memudahkan kita meletakkan knock. Jadi nggak nyari-nyari lagi gitu, knocknya harus ada di mana. Kita sebelum kalau bagi yang sudah profesional ya, busur ini harus kita kenal betul gitu. Genggamannya seperti apa, letak knocknya seperti apa, di mana gitu harus kita kenal betul. Tarikannya bagaimana harus kita kenal betul. Tapi karena ini masih pemula, kita dasar-dasarnya dulu seperti apa gitu ya. Jadi antara row pass, kemudian knock dan siku kita nanti harus sejajar. Ya, posisi pundak agak diturunkan. Saya langsung ke target ya. Yuk. Oke. Semoga dapat AdSense. Nah, ini ketika sudah dalam posisi seperti ini sudah sejajar, ada dua cara. Saya pakai cara yang pemula, yaitu pakai three finger. Bagi yang sudah profesional biasanya pakai thumb draw ya. Kita pakai three finger aja dulu karena lebih mudah untuk pemula. 3 jari yang kita gunakan adalah telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Jari telunjuk diletakkan di atas knock, jari manis dan jari tengah di bawah knock. Tidak boleh, usahakan tidak mengepit knocknya ya, karena ketika ini dikepit akan susah atau mempengaruhi nanti jalannya row ketika dilepas gitu. Posisi pundak agak diturunkan yang kiri, kemudian genggaman ini yang harus kuat adalah 3 jari ini, jari tengah untuk tangan kiri ya, jari tengah, jari manis, dan jari telunjuk gitu. Genggamannya seperti ini, dikuatkan. Ini row pass-nya atau handle-nya itu diletakkan di telapak tangan, punggung yang jari jempol ini ya, sini ada telapak. Nah, menariknya, nah ini harus kuat, jadi tarikan di tangan kanan kita harus biasa push up atau latihan beban, tapi bukan beban kehidupan ya kawan-kawan ya, beban ya push up. Kemudian apa namanya, saya kurang hafal nama-nama olahraga, yang jelas push up itu wajib gitu ya untuk pemula. Hal dasar ini. Ya apa namanya ya, olahraga dasarnya adalah push up gitu ya. Kita bidikkan, ini namanya set up, kemudian di full draw, tarik sampai ke pipi, atau yang bagus itu sebenarnya tadi saya bilang harus kenal anak panahnya. Posisi poin itu sebenarnya sebisa mungkin harus ada di sini, di ujung sini. Nah, tapi karena ini busurnya terlalu kuat dan saya terlalu lemah gitu, jadi mungkin juga anak panahnya terlalu panjang, hasilnya ini tidak terlalu knocknya poinnya tidak menempel pada tangan saya ya. Nah, adabnya juga ketika kita membidik itu tanpa, kita biasanya latihan ya, kita latihan untuk kekuatan lengan gitu bisa dengan gini. Nah, ketika ini tidak ada anak panahnya, tidak boleh melepas stringnya, betul Kak Ali, tidak boleh melepas stringnya. Itu bisa mencederai tangan kiri, bisa fatal, kemudian juga bisa merusak busurnya gitu ya. Jadi latihan boleh ketika kita baru beli busur, kita latihan kekuatan tangan dengan begini, terus gini ya. Jangan memilih busur yang melebihi kekuatan kita, karena itu akan mempengaruhi tembakan kita gitu ya. Jadi pilih busur yang benar-benar sesuai dengan kekuatan kita, karena lebih baik tidak terlalu kuat atau pas dengan kita, tapi kita mudah gitu, tidak terganggu ketika kita akan memanah. Jadi lanjut, adab yang kedua, tidak boleh mengarahkan anak panah ke makhluk hidup, karena kita hanya latihan ya sekarang ya. Kalau dalam kondisi perang ya kita arahkan ke musuh gitu, tapi ketika dalam kondisi latihan, ketika di depan kita ada makhluk hidup yang melintas, apalagi manusia, harus berhenti dulu, tidak boleh diarahkan. Apalagi bermain-main ke teman kemudian diarahkan ke temannya bermain-main, tidak boleh ya kawan-kawan ya, karena khawatir nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan. Lepasan, nanti nyawanya melayang. Betul sekali, bahaya kalau ada nyawa melayang. Ini knock knock poinnya kemarin lepas teman-teman, karena saking semangatnya latihan. Nah, kita pasang, kita bidikkan, full draw, kemudian lepas. Nah, lepasnya itu langsung aja 3 jari tadi langsung dilepas gini ya, langsung
dilepas. Jadi di sini yang agak kaku biasanya bagi yang baru memegang busur itu, Kak ngelepasnya gimana gitu ya. Ya lepas aja gitu, di rilekskan aja gitu ya. Harus lembut. Memang ada beberapa bagian yang harus lembut, ada beberapa bagian yang harus keras. Nanti mungkin di segmen berikutnya ya. Ya. Intinya Kak Lulu mohon izin memotong, kameramen ingin bertanya dulu. ya, silakan. Dikhawatirkan lupa. Untuk menariknya itu sebenarnya stringnya atau bus anak panahnya? Oh iya, Nah, betul. itu juga penting, itu harus tahu untuk pemula. Yang ditarik adalah stringnya kawan-kawan ya. Kalau biasanya teman-teman awal-awal belum belajar panahan itu pasti noknya kan yang ditarik Ya. atau anak panahnya kan? Iya, waktu Bener ya? kecil kan buat Ah, panahan dari bambu. Yang ditarik itu ya anak panahnya. anak panahnya. Itu akan mempengaruhi geraknya. Tapi kalau stringnya yang kita tarik, makanya tadi saya bilang jari ini jangan sampai mengapit nok, karena itu akan mempengaruhi gerak anak panah ketika dia dilepaskan gitu. Yang ditarik adalah kita fokus di stringnya saja. Ketika ini ditarik dan nok sudah menempel pada string, itu tidak akan lepas teman-teman ya. Jadi memang string ini harus diperiksa cocok atau sesuai dengan noknya. Kita sesuaikan di nok poinnya gitu ya. Memang harus dari sebelum kita memanah, kondisi alat harus dipastikan atau dikondisikan terlebih dahulu gitu teman-teman. Begitu ya kameramen? Siap, terima kasih Kak Lulu. Mantap pertanyaannya ya. Saya kira itu. Terima kasih Kak Lulu atas penjelasannya. Sangat bermanfaat bagi kita yang masih pemula. Saya juga masih pemula, baru satu kali serius untuk latihan pemanah. Soalnya waktu di tahun 2019 kan rencana pernah tuh ngadain latihan memanah di lokasi yang sama. Hanya saja alatnya yang tidak sesuai, maksudnya kurang mumpuni lah. Ya, Untuk tahun ini kan alhamdulillah ada Kak Lulu untuk selaku tutor juga untuk memanah. Dan terima kasih lagi atas informasinya tentang sama-sama. bagaimana sih cara manahnya, dan juga bagian dari atas sampai bawah busur panah itu apa saja namanya, dan juga row atau anak panahnya itu ternyata gak hanya anak panah. Di ujung itu ada yang poin, ada yang namanya tadi apa Kak? Saf, Shaft dan lain sebagainya. biar cepat dan lain sebagainya ya. Iya, lebih cepet. Yang penting 10 menit. Mungkin bisa langsung praktek atau gimana? Oh iya, hal yang penting sebelum kita praktek, karena saya juga mau praktek tapi belum pemanasan, kita pemanasan dulu. Penting Oh iya, banget itu. penting Jadi banget. ketika kita coba manah ini kayaknya simpel ya, simpel cuma narik lepas gitu ya. Tapi kalau kita tidak kondisikan badan kita dulu itu bisa kram teman-teman di sini. Bisa cedera. Kak Ali pernah mengalami ini. Saya Gimana sudah rasanya? pernah sakit Kak. Sakit ya. Sombong waktu itu udah usah pemanasan. Saya bisa itu kan. Iya, soalnya kan sebelumnya udah olahraga lah, udah yakin, saya yakinnya. Ternyata pas nari kok ada yang berat tapi apa, mau digerak-gerakin juga sakit. Akhirnya butuh tukang pijet ya. Pijit sendiri aja. Ya teman-teman, pemanasan itu penting. Jangan sampai dilupakan ketika kita mau mulai memanah. Oh iya Kak, untuk melakukan pemanasan, bagian tubuh mana sih yang penting harus rileks terlebih dahulu untuk sebelum manah itu? 3 yang harus rileks itu adalah kepala, Oke, leher, kepala, leher. dan hati. Itu Bagi yang lagi sakit hati jangan dulu ya. jangan dulu. Jangan dulu. Bahaya. Kita tidak Bahaya. boleh memanah dalam keadaan hati yang tidak tenang. Gitu ya. Nah, kepala dan leher ya biasa kita pemanasan sedikit saja, kepala ke atas, ke kanan, samping kanan kiri, dan lagi tangan ya. Pelenturan tangan itu juga penting. Jari-jari ini juga penting. Jadi ya ambil pemanasan ringan yang bisa berefek ke situ. Kayaknya ya stretching biasa saja. Dari kepala sampai tangan, kaki juga boleh untuk kuda-kudanya. Karena Oh, iya. memanah itu sebenarnya nggak cuma berdiri ya, ada teknik duduk, ada teknik juga nanti jalan gitu ya. Tapi itu nanti ketika teman-teman Kalau sudah udah profesional, profesional. kita masih pemula. Siap. Tadi udah belajar banyak sama Kak Lulu, dari ya perkenalan busur panah, anak panah dan lain sebagainya.
sekarang is time to prakteknya. Langsung saja saya coba praktek. Alhamdulillah tadi udah pemanasan biar gak keulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Ribu tahun kemudian. Ini percobaan yang kedua, yang satu tadi meleset. Kayaknya hati saya kurang tenang deh. Nah, kena walaupun nggak di bagian poin-poinnya. 4. Oke, tadi ada yang agak sedikit terlupakan. Jadi fans ya, ketika nanti mau memanah itu kan ada tiga ya, ada 3 lembar gini. Biasanya anak panah itu 3 fans ini ada satu warna yang berbeda. Nah, satu warna ini harus berada di arah luar busur supaya fans ketika nanti lepaskan tidak menabrak handle atau tidak menabrak busurnya. Jadi posisi yang benar seperti ini ya. Jadi yang merah ini ada di luar. Kalau seperti ini, nah ini nanti akan menabrak handle-nya. Kalau sudah menabrak akan mempengaruhi hasil dari bidikan, gitu teman-teman ya. Bismillah. Wih, berapa poin itu? Wow, 10. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah menonton video YouTube kami Pramuka UTM, Racana Trunojoyo dan Racana Rato Ibu. Nah, ini adalah hasil dari Kak Lulu. Dan ini hasil saya ini. Kayaknya saya harus fokus dulu deh. Harus latihan fokus. Ah. Sama kenalan sama busurnya dulu kali ya. Kali kan nggak iya. banyak pegang busurnya. Seperti halnya kalau di kartu Subasa, bola adalah teman. Berarti kalau ini busur adalah teman. Terakhir mungkin Kak Ali, penutup dari saya, teman-teman, memanah ini kalau bagi kami Muslim itu adalah suatu olahraga yang sunnah gitu ya. Sunnahnya memanah itu dari hadis Rasulullah, belajarlah kamu berenang, memanah dan berkuda gitu. Jadi ini salah satu cara kita untuk mengamalkan sunnah. Jadi banyak sekali manfaatnya ketika teman-teman mulai belajar memanah gitu. Dan ketika kita sudah tahu bagaimana cara memanah, sudah dapat ilmunya tentang memanah, lalu kita tidak mengamalkan, itu ada ulama yang bilang termasuk tidak mensyukuri nikmat yang sudah diberi, karena kita sudah dapat ilmunya tapi tidak diamalkan, apalagi itu sunnah gitu ya. Dan sekali lagi diulang, tidak ada permainan apapun yang dihadiri oleh malaikat selain dari permainan memanah. Itu ucapan dari Ibnu Qayyim gitu ya. Jadi setelah melihat ini sangat disayangkan kalau teman-teman tidak mencoba gitu ya kali. Apalagi kali sudah ini. Udah 2 kali. Racana ntar lagi beli nih insyaallah ya. Amin. Amin. Gitu, kali. Oke. Mungkin itu saja untuk latihan memanah hari ini. Semoga bermanfaat bagi kakak-kakak yang melihat YouTube kita. Salam dari saya, Kak Ali. Maaf juga. Saya juga mohon maaf ya teman-teman. Saya juga masih belajar. Silakan dikoreksi kalau ada kekurangan, kesalahan. Silakan untuk kebaikan kita bersama. Jangan lupa kakak-kakak like, komen, dan subscribe. Sekian. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah.